Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat malam. Senang sekali bisa berjumpa kembali di kelas Bible Study Online CK7. Bapak Ibu, mari kita sebelum mulai pembahasan kita di dalam Amos 8, saya ajak Bapak Ibu untuk sama-sama menyembah Tuhan. Mari kita tinggikan namanya, kita berdoa supaya hadirat Tuhan dan urapan Tuhan turun atas kita semua. Mari kita Kuriawata Shanda Karawata Sikiko. Haleluya, kami bersyukur. Terima kasih Yesus. Haleluya, kami sembah, kami tinggikan namamu Yesus. Haleluya. Persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai
Benar Tuhan, hanya Engkau yang kami puji dan kami sembah Tuhan. Gak ada nama lain Tuhan. Di kolong langit ini Tuhan selain nama-Mu yang patut dipuji dan disembah. Kami bangga Tuhan punya Allah seperti Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk satu hari lagi yang Engkau tambahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk satu kesempatan lagi di mana kami boleh belajar mengenai kebenaran firman-Mu. Urapi kami semua Tuhan, karena kami mau Tuhan semakin hari semakin diperlengkapi oleh kebenaran firman-Mu. Urapi kami semua Tuhan, dan urapi hamba Tuhan, supaya setiap perkataan, setiap apa yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu itu semuanya berasal daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, ajar kami Tuhan untuk mempunyai telinga seorang murid, supaya dengan semua apa yang kami dengar Tuhan, itu boleh menguatkan iman kami, menumbuhkan iman kami, dan juga Tuhan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami mau mulai kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita yang siap belajar sama-sama katakan amin. Nah, sekali lagi saya ucapkan shalom, selamat datang untuk Bapak Ibu yang baru saja bergabung dalam kelas Bible Study Online CK7. Nah, hari ini kita akan belajar sama-sama dari Amos ke-8, di mana Amos ke-8 ini membahas mengenai penglihatan yang Tuhan berikan kepada Nabi Amos. Nah, kita mulai pembacaan kita. Saya akan bacakan dulu ayat-ayatnya dan juga saya akan selingi dengan penjelasan-penjelasan dari ayat tersebut. Judul perikopnya adalah penglihatan keempat, bakul dengan buah-buahan. Ayat yang pertama. Inilah yang diperlihatkan Tuhan Allah kepadaku. Tampak sebuah bakul berisi buah-buahan musim kemarau. Lalu berfirmanlah ia, apakah yang kau lihat Amos? Jawabku, sebuah bakul berisi buah-buahan musim kemarau.
Berfirmanlah Tuhan kepadaku, kesudahan telah datang bagi umatku Israel. Aku tidak akan memaafkannya lagi. Ayat ketiga, nyanyi-nyanyian di tempat suci akan menjadi ratapan pada hari itu. Demikianlah firman Tuhan Allah. Ada banyak bangkai, kemana-mana orang melemparkannya dengan diam-diam. Nah, Bapak Ibu, dari ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga menjelaskan bahwa bagi seseorang yang berbuat kesalahan, khususnya pada anak-anak, biasanya orang tua sering sekali menegur, mengingatkan anak-anaknya. Biasanya mereka tidak hanya untuk menegur satu kali, bahkan teguran itu bisa berkali-kali, berulang kali jikalau anak itu melakukan atau berbuat kesalahan yang sama ataupun kesalahan yang lain. Nah, begitu juga dengan Allah kita. Allah kita juga berkali-kali menegur dan mengingatkan umat yang dikasihinya untuk kembali dari dosa-dosa mereka. Namun berulang-ulang kali Tuhan Allah menegur, tetapi dosa tersebut justru semakin matang di hadapan Allah. Nah, sekali lagi Allah memberikan penglihatan kepada Amos. Di dalam penglihatan yang keempat, Allah kepada Amos diperlihatkan bahwa sebuah bakul berisi buah-buahan musim kemarau. Nah, seperti sebelumnya, setelah Allah memastikan Amos menangkap penglihatan tersebut dengan benar, barulah ia menjelaskan maksud dan tujuan dari penglihatan tersebut. Nah, hal ini menunjukkan bahwa Allah tidak hanya memberikan penglihatan kepada Amos, tetapi juga Allah menerangkan dan juga memberikan pengajaran kepadanya apa maksud dari penglihatan tersebut. Nah, melalui penglihatan kali ini Allah menegaskan bahwa Ia, Tuhan Allah, siap menghukum umatnya, yaitu bangsa Israel. Yang jika dahulu Allah telah melewati mereka, menghukum dari bangsa Mesir, dan kali ini Allah tidak akan melewati satupun dari mereka. Nah, hari penghukuman itu akan segera tiba, seperti yang difirmankan dari ayat 1 sampai ayat ketiga. Dan sukacita mereka akan berakhir. Dan kemunafikan, kesombongan yang mereka sudah selama ini lakukan, itu semuanya akan segera berakhir. Dan itu adalah hari di mana tangan Allah sendiri yang akan turun dan akan menghukum umatnya, bangsa Israel. Akan tetapi Allah itu senantiasa selalu memberikan kesempatan bagi kita, bukan, untuk bertobat dari dosa-dosa kita, dari masa-masa kejahatan yang mungkin dilakukan oleh bangsa Israel. Akan tetapi meskipun sudah diperingatkan melalui nabi-nabi, gak satu pun mereka menyadari dari dosa mereka. Bukannya mereka bertobat, malah mereka itu melakukannya dengan semakin parah. Sehingga dikatakan buah-buahan musim kemarau itu telah matang. Dan inilah saatnya di mana Allah akan menghukum mereka. Layaknya seorang bapa yang mengasihi anaknya akan menghukum anaknya. Dan kita lanjutkan di ayat yang keempat dengan perikop peringatan terhadap orang yang mengisap sesamanya. Nah, inilah yang dilakukannya. Ayat keempat dikatakan, dengarlah ini, kamu yang menginjak-injak orang miskin dan yang membinasakan orang sengsara di negeri ini. Ayat 5, dan berpikir, bilakah bulan baru berlalu supaya kita boleh menjual gandum, dan bilakah hari Sabat berlalu supaya kita boleh menawarkan terigu dengan mengecilkan eva, membesarkan shikal, berbuat curang dengan neraca palsu. Dan ayat 4 dan kelima ini tertulis di mana mereka melakukan dagang atau bisnis atau usaha dengan cara berbuat curang. Supaya apa? Mereka mendapatkan laba lebih banyak dan mereka akan menekan, menginjak-injak orang miskin serta membinasakan orang yang sengsara di negeri itu. Lanjutkan di ayat 6, supaya kita membeli orang lemah karena uang dan orang miskin karena sepasang kasut dan menjual terigu rongsokan. Ayat 7 dikatakan, Tuhan telah bersumpah demi kebanggaan Yakub
bahwasanya aku tidak akan melupakan untuk seterusnya segala perbuatan mereka. Tidakkah akan gemetar bumi karena hal itu, sehingga setiap penduduknya berkabung? Tidakkah itu seluruhnya akan naik seperti sungai Nil, diombang-ambingkan dan surut seperti sungai Mesir? Kita lanjutkan karena ini tinggal sedikit lagi di perikop yang berikutnya di ayat yang ke-9 dengan judul perikop Gerhana Matahari dan Ratapan. Kalau tadi dari ayat ke-4 sampai ayat ke-8 membahas mengenai orang-orang yang curang di dalam usaha atau dagangnya. Lalu kita akan baca mengenai ratapan di ayat ke-9. Pada hari itu akan terjadi, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku akan membuat matahari terbenam di siang hari dan membuat bumi gelap pada hari yang cerah. Aku akan mengubah perayaan-perayaanmu menjadi perkabungan dan segala nyanyianmu menjadi ratapan. Aku akan mengenakan kain kabung pada setiap pinggang dan menjadikan gundul setiap kepala. Aku akan membuatnya sebagai perkabungan karena kematian anak tunggal sehingga akhirnya menjadi seperti hari yang pahit dan pedih. Inilah adalah hari penghukuman, di mana Tuhan akan menghukum dengan tanda-tanda membuat matahari terbenam di siang hari dan membuat bumi itu gelap gulita. Padahal hari itu adalah hari yang cerah. Dan juga Tuhan akan sanggup mengubahkan perayaan-perayaan menjadi perkabungan jika kita atau bangsa Israel terus menerus dalam kehidupan dosa dan semakin keji dan jahat di hadapan Tuhan. Dan juga Tuhan akan menjadikan semua nyanyian-nyanyian menjadi ratapan. Dan bahkan aku akan mengenakan kain kabung pada setiap pinggang. Berarti apa? Itu akan terjadi banyak kemusnahan. Akan banyak kematian yang terjadi. Sehingga setiap orang akan mengenakan kain kabung. Berarti apa? Orang-orang itu akan kehilangan. Mungkin sanak saudaranya, mungkin keluarganya, mungkin teman-temannya atau orang-orang di sekelilingnya. Sehingga perkabungan seperti kematian anak tunggal yang terjadi pada saat Tuhan mengadakan tulah di bangsa Mesir. Dan perikop selanjutnya adalah mengenai lapar dan haus. Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini. Bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air. Melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Sampai di sini dulu kita baca karena ini akan datang waktunya. Bahwa firman Tuhan itu tidak seperti sekarang lagi. Dengan mudah kita dengar, dengan mudah kita dapat beribadah secara onsite maupun kita dapat mendengarkan firman atau ibadah kita bisa lihat secara online, live streaming. Akan tetapi akan satu saat datang di mana firman Tuhan itu akan menjadi sangat sulit untuk didengarkan. Dan ayat 12 dikatakan mereka akan mengembara dari laut ke laut dan menjelajah dari utara ke timur untuk mencari firman Tuhan, tetapi tidak mendapatkannya. Berarti apa? Akan terjadi masa-masa sulit di mana orang-orang yang percaya, anak-anak Tuhan akan sulit mendapatkan akses untuk beribadah. Dan pada hari itu akan rebah lesu anak-anak darah yang cantik dan anak-anak teruna karena haus. Haus akan apa? Haus akan kebenaran firman Tuhan seperti yang tadi dijelaskan di ayat yang ke-11. Mereka bersumpah demi Asima, Dewi Samaria dan berkata, demi Allahmu yang hidup, hai Dan, serta demi dewa kekasihmu yang hidup, hai Beersheba, mereka itu akan rebah dan tidak akan bangkit lagi. Nah, Bapak Ibu, terhadap perilaku kemunafikan dari seluruh bangsa Israel, orang-orang Israel, Amos dengan perkataan dan nubuatan daripada Allah sangat keras memberikan keperingatan terhadap mereka akan bahwa banyak ibadah yang mungkin sangat spektakuler, semarak, hebat, tetapi hati mereka nggak tertuju kepada Allah. Mereka datang beribadah tetapi bukan
dengan cara yang benar sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Bahkan mereka justru melakukan hal-hal kekejian yang tadi seperti dikatakan di pasal di perikop sebelumnya. Mereka berbisnis dengan curang, mereka melakukan tindakan-tindakan kekejian kepada orang-orang miskin, mereka melakukan perbudakan dalam berbisnis, dan itu semuanya akan mendapatkan hukuman yang sangat keras daripada Tuhan. Karena apa? Karena perbuatan mereka yang begitu jahat di mata Tuhan, sehingga Tuhan tidak akan pernah melupakannya. Di ayat yang ke-7, garis bawahi bahwa semua perbuatan yang tidak sesuai atau jahat atau kekejian di mata Allah, itu tidak akan dilupakan oleh Allah. Dan sebagai hukumannya apa? Tuhan akan membuat langit menjadi gelap. Dan hari-hari itu akan menjadi sangat ditakuti oleh orang-orang, di mana mereka tidak akan mendapatkan sukacita lagi, mereka tidak akan mendapatkan kegembiraan lagi. Karena apa? Tuhan akan menggantikannya dengan duka cita dan ratapan oleh karena kematian. Nah, hal itu gak ada yang lebih berat karena kita masih diberikan kesempatan sama Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Karena akan tiba saatnya mereka mencari Tuhan, tetapi mereka tidak akan mendapatkannya sama sekali. Dan mereka tidak akan mendengarkan suara Tuhan Allah mereka kembali. Dan Allah ingin mereka meninggalkan semua kejahatan mereka. Apa yang mereka perbuat. Supaya apa? Supaya mereka hidup berkenan di hadapan Allah. Sama sepertinya di zaman sekarang. Banyak sekali tindakan-tindakan kekejian, banyak sekali orang-orang yang besar menginjak orang-orang yang miskin atau orang-orang yang mungkin kalangan yang bawah, dan banyak sekali orang yang menyia-nyiakan kesempatan untuk beribadah karena kita semuanya saat ini memiliki akses untuk beribadah. Akan tetapi Bapak, Ibu sekalian, jangan pernah menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk belajar kebenaran firman Tuhan, untuk datang beribadah, memuji, menyembah Tuhan, menikmati hadirat Tuhan, dan juga mendengarkan suara Tuhan. Karena apa? Karena akan tiba juga saatnya. Masa-masa sulit itu akan datang, di mana akses kita untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk beribadah semuanya akan dipersulit. Sehingga kita akan semakin haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Selama saat ini kita masih dipenuhi dengan fasilitas, mari kita penuhi jiwa kita penuhi roh kita penuhi dengan kebenaran firman Tuhan. Dan kalau kita bisa membagikan itu, kebenaran firman Tuhan, kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita, lakukanlah. Karena apa? Kita juga membagikan sukacita untuk orang-orang di sekeliling kita. Dan jangan lupakan, kita juga harus menolong orang-orang yang rendah, orang-orang yang miskin, orang-orang yang mungkin saat ini mengalami kekurangan. Jadilah berkat untuk sesama kita. Jangan pernah menahan berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Apapun jenis berkatnya, gak selalu harus materi. Kita juga bisa memberikan dalam hal mungkin perhatian, dalam hal doa kita, dan khususnya selama kita bisa membantu orang-orang di sekeliling kita, lakukanlah. Jangan menipu, jangan memeras, dan jangan menjual hak orang-orang miskin dan hak orang-orang yang lemah. Karena apa? Semuanya akan dicatat perbuatannya oleh Tuhan. Hari ini mari kita usahakan untuk hidup jujur di hadapan Tuhan, untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan, dan isi roh kita. Biarlah semangat kita, roh kita menyala-nyala di hadapan Tuhan, dan biarlah kasih mula-mula Allah itu boleh selalu ada di dalam hidup kita. Dan biarlah terang Kristus itu terpancar dari hidup setiap kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Allah yang baik, di mana Engkau telah memperingatkan kepada bangsa Israel melalui penglihatan dari Amos Tuhan, bahwa akan terjadi masa-masa sulit di mana orang-orang Israel tidak dapat mendengar lagi suara Tuhan, tidak dapat mendengar lagi
apa yang Tuhan ingin katakan sampaikan kepada mereka. Dan juga Tuhan, di mana kami boleh diingatkan untuk tidak menekan, menindas atau memeras hak-hak orang miskin dan orang lemah. Tapi biarlah Tuhan, melalui Amos 8 ini, kami boleh Tuhan belajar untuk menjadi berkat dimanapun kami berada Tuhan. Baik kami di dalam lingkungan pekerjaan, di dalam lingkungan sosial kami, atau dimanapun Tuhan tempatkan kami Tuhan. Jadikan kami saluran berkat-Mu Bapa, sehingga melalui kami nama Tuhan yang dipermuliakan. Bukan kami yang ditinggikan, tetapi Engkau yang semakin ditinggikan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati setiap jemaat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada. Biarlah Tuhan firman ini boleh tertanam dalam kehidupan kami, dan boleh menjadi berkat Tuhan, sehingga terang Kristus, karakter Kristus terpancar dari setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, materaikan firman-Mu, materaikan Tuhan. Karena hamba terbatas, tetapi kami mempunyai Engkau yang tidak terbatas. Terima kasih Bapa, dan sebelum kami berpisah satu dengan lainnya, kami rindu untuk menerima berkat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita berpisah satu dengan lainnya, mari saya undang kita semua untuk mengangkat tangan kita, dan kita siap untuk menerima berkat. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam anaknya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan manis dengan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu sekalian mulai saat ini, sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya menjemput kita di awan-awan permai, dan bahkan untuk selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat, sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.